Hai, kembali lagi di dalam mata kuliah pemrograman linier. Saya harap kalian tetap sehat dan tetap bersemangat di dalam mengikuti perkuliahan kita. Kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai metode simplex. Algoritma simplex atau tahapan yang harus kita lakukan di dalam menggunakan metode simplex. Tahapan yang pertama, ubah masalah program linier ke bentuk kanonik atau yang disebut juga bentuk baku dan bentuk standar. Berikutnya, kita tentukan penyelesaian visible basis PFB awal atau susun tabel awal. Setelah itu, cek optimalitas. Kalau belum optimal, kita lakukan tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita tentukan variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis. Setelah itu, masuk ke tahap yang kelima, susun tabel baru, kembali ke langkah 3 sampai penyelesaian optimal diperoleh. Agar lebih jelas di dalam memahami bagaimana sih sebenarnya metode simplex ini, bagaimana sih algoritmanya, tahapan-tahapannya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Jadi di dalam contoh soal ini diberikan suatu permasalahan program linier, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 5x1 tambah 4x2 dengan kendala 6x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 24, X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6, negatif X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 2, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Dari bentuk yang tadi, nanti kita akan memperoleh bentuk kanonik seperti ini. Memaksimumkan Z sama dengan 5X1 tambah 4X2. Nah ingat, tadi kita sudah menambahkan variabel S1, S2, S3, dan S4. Maka untuk fungsi tujuannya, kita masukkan variabel-variabel tersebut dengan koefisiennya sama dengan 0 alias sebenarnya tidak ditambah apa-apa. 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 tambah 0S4. Kemudian untuk kendala pertama ditambah S1, kendala yang kedua ditambah S2, kendala yang ketiga S3, dan kendala yang keempat S4. Ingat kenapa sampai ditambah ini? Karena dia tadi kekurangan. Berarti harus ditambah variabel yang dapat mengatasi kekurangan itu. Dalam hal ini variabel slack S1, S2, S3, sampai S4. Nah ingat, ada syaratnya di sini. Semuanya harus non-negatif. Ingat kenapa non-negatif? Karena syarat daripada metode simplex, setiap variabelnya harus lebih besar sama dengan 0. Sekarang coba kalian perhatikan untuk fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Bentuk Z sama dengan 5x1 tambah 4x2 tambah 0s1 tambah 0s2 dan seterusnya, itu kita bawa ke dalam bentuk ini. Z kurang 5x1 kurang 4x2 kita bawa ke dalam bentuk ini, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita bawa dia ke dalam bentuk tabel. Bentuk tabelnya seperti ini. Kalau ada yang masih ingat aljabar linear elementer mengenai matriks yang diperbesar, landasannya itu, landasan pembuatan tabel ini. Setelah kita membawa bentuk tadi ke dalam bentuk tabel ini,
kita pilih mana yang akan masuk basis. Di sini yang sudah masuk basis sebelumnya adalah S1, S2, S3, S4. Sedangkan X1 dan X2 dia merupakan variabel non-basis. Artinya nilainya sama dengan 0. Terus mana yang akan kita pilih? Nah, di sini kalian perhatikan di baris Z. Kalian perhatikan. Sekarang kalian pilih yang paling kecil. Ayo, berapa yang paling kecil? Bukan negatif 4 ya. Bukan, tetapi berapa? Negatif 5. Ingat, semakin besar negatifnya, maka bilangan itu semakin kecil. Nah, di sini kita pilih yang ini. Sekarang kita pilih si X1, kolom X1. Jadi nantinya yang akan masuk basis adalah X1. Setelah kita berhasil menentukan mana variabel yang akan masuk basis, sekarang kita menentukan mana variabel yang akan keluar basis. Tempat di mana variabel yang tadi akan masuk. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menentukan rasio. Rasio di sini adalah penyelesaian, kemudian dibahagi dengan kolom si akan masuk basis itu. Dalam hal ini adalah si X1. Di sini kita tidak memperhatikan baris Z. Jadi ini ada kolom X1 dan ini adalah kolom penyelesaian. Kita bagi di sini untuk mencarinya. 24/6, 4, 6/1, 6, 1/-1 sama dengan negatif 1, 2/0 tidak terdefinisi ya. Jadi ingat, sekali lagi saya tekankan di sini 2/0 hasilnya bukan tak terhingga, hasilnya bukan 0 tetapi tidak terdefinisi. Selanjutnya di sini, jadi kita sudah tentukan rasionya. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Kita lihat mana positif yang paling minimum. Tak terdefinisi, jelas bukan. Negatif 1 bukan karena dia negatif. Sekarang fokus kita di antara 4 dan 6. Mana yang paling minimum? Yang paling minimum adalah 4. Berarti kita pilih S1. Kita pilih S1 yang akan keluar basis. Sehingga di sini kita bisa menentukan mana baris pivot, mana kolom pivot. Kolom pivot adalah ini, sedangkan baris pivot adalah yang ini. Ini adalah elemen pivotnya. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan perhitungan berdasarkan operasi Gauss-Jordan. Operasi Gauss-Jordan dapat kalian pelajari kembali di dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Kalian bisa saksikan video yang sudah saya upload berkaitan dengan bagaimana operasi Gauss-Jordan itu sebenarnya. Dalam operasi Gauss-Jordan, kita harus membuat si elemen pivot ini menjadi berapa? Menjadi 1. Kemudian nilai-nilai di atas ataupun di bawahnya, yang ini dan yang ini, harus kita ubah menjadi 0. Jadi setelah mengganti S1 pada kolom basis dengan X1, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat 6 itu menjadi 1. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita membagi 6 dengan 6. Nah, di dalam suatu persamaan linear, ingat ya, ketika kita mengalihkan atau membahagi satu nilai, kita harus melakukannya terhadap semuanya. Sehingga di sini bukan hanya si 6 saja yang dibagi dengan 6, tapi semua
baris baru X1. Kita harus membaginya dengan apa? Dengan 6. Sekarang perhatikan untuk baris S1 yang nantinya akan digantikan oleh si X1. Dalam baris itu ada 0, ada 6, ada 4, 1, 0, 0, 0, dan 24. Kita apa? Kita bahagi dengan 6. Sehingga dia menjadi berapa? Ini 0, 6 bahagi 6, 1, 4/6 kita sederhanakan jadi 2/3, 1/6, 0, 0, 0, 24/6 berapa? 4. Tahapan kedua yang harus kita lakukan setelah si baris S1 dibahagi dengan 6. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus menjadikan si negatif 5 ini berapa? 0, 0, ini 1 0, negatif 1 0. Yang terakhir itu tetap saja 0. Bagaimana kita mau menjadikan negatif 5 ini menjadi 0? Apa yang harus kita lakukan? Agar bisa menjadi 0, si negatif 5 ini harus kita tambahkan dengan 5 atau kita kurangkan dengan negatif 5. Sehingga ingat prinsip yang tadi, semua harus mendapat perlakuan. Satu elemen mendapat perlakuan, semua elemen harus mendapat perlakuan. Sehingga di sini yang harus dilakukan untuk baris baru Z adalah baris Z yang lama kita kurangkan dengan negatif 5 dikali baris baru X1. Jadi caranya adalah seperti ini. Perhatikan untuk baris Z-nya. Ada 1, negatif 5, negatif 4, kita kurangkan dengan negatif 5 kali baris baru X1. Nilainya saya save di sini ya, untuk baris baru X1. 0, 1, 2/3, 1/6, 0, 0, 0, 4. 0 kali negatif 5, 0. 1 kali negatif 5. 2/3 kali negatif 5. 1/6 kali negatif 5. Ini tetap 0, 0, 0. 4 kali negatif 5. Setelah ini kita kurangkan. Nanti kita akan peroleh
1, 0, negatif 2/3, 5/6, 0, 0, 0, dan 20. Jadi 1, 0, negatif 2/3, 5/6, 0, 0, 0, dan 20 adalah baris baru untuk Z. Sekarang tahapan berikutnya. Yang tadi negatif 5 sudah jadi 0. Sekarang saatnya si 1 itu jadi 0. Satu berada pada baris S2. Jadi semua baris S2 itu harus mendapat tindakan, bukan hanya si 1 di dalam baris S2. Nah, agar dia bisa menjadi 0, tentunya apa? 1 kali baris baru X1. Atau baris S2 yang lama itu dikurangkan saja dengan baris baru X1. Jadi langsung dikurangkan. 0, 1, 2, kita kurangkan dapat 0, 0, 4/3, 1/6, negatif 1/6, 1, 0, 0, dan 2. Jadi baris baru S2 adalah 0, 0, 4/3, negatif 1/6, 1, 0, 0, 2. Sekarang kita perhatikan baris berikutnya, baris S3 alias di mana negatif 1 berada. Sekarang kita perhatikan baris baru S3. Kalau yang tadi kita sudah membuat negatif 5 menjadi 0, 1 menjadi 0. Sekarang saatnya si negatif 1 menjadi 0. Nah, negatif 1 ini berada pada baris S3. Jadi ingat, semua mendapat tindakan, semua elemen mendapat perlakuan. Jadi di sini dalam perhitungan kita bisa sebenarnya langsung menambahkan negatif 1 dengan 1 kali baris baru X1. Bisa langsung seperti itu ya. Tetapi di sini saya akan mengurangkannya dengan negatif 1 yang dikalikan dengan baris baru X1. Nah, ini akan menjadi 0, 0, 5/3, 1/6, 0, 1, 0, 5. Jadi ini adalah baris baru S3. 0, 0, 5/3, 1/6, 0, 1, 0, 5. Sekarang kita memperhatikan baris S4. Nah, di situ sudah 0. Jadi langsung saja sebenarnya. Alias jika kita kaitkan dengan baris baru X1,
baris baru S4 itu sama dengan baris S4 dikurangi 0 kali baris baru X1. Jadi dia tetap saja ya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. Nanti kita akan memperoleh tabel ini. Kalian perhatikan, yang nanti akan kita gunakan pada iterasi selanjutnya. Sekarang perhatikan, bagaimana kita katakan bahwa dia sudah mencapai solusi optimal. Kita katakan dia sudah mencapai solusi optimal apabila ini. Dia sudah mencapai solusi optimal apabila di dalam baris Z semuanya di sini sudah non negatif. Di sini semuanya sudah non negatif. Apabila masih ada yang negatif, berarti dia belum berada pada solusi optimal. Seperti halnya pada iterasi sebelumnya, di sini kita menentukan variabel mana yang akan masuk basis dan variabel mana yang akan keluar. Yang pertama kita tentukan yang akan masuk dulu yang mana. Yang akan masuk adalah, kita perhatikan, mana yang negatif. Nah, dia di kolom X2. Negatif 2/3. Berarti si X2 ini yang akan masuk basis. Selanjutnya, yang mana yang akan keluar basis? Kita sekali lagi cari rasionya. Di sini dibandingkan antara kolom X2 dengan kolom penyelesaian. Dibahagi 4 dibahagi 2/3, 2 dibahagi 4/3, 5 dibahagi 5/3, 2 dibahagi dengan 1. Kemudian kita lihat positif yang paling kecil. Nah, di sini positif yang paling kecil adalah 1,5. Berarti itu yang kita pilih. Jadi yang akan keluar dari basis adalah si S2. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Ini dia adalah langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah pada iterasi kedua yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengganti S2 pada kolom basis dengan X2. Kemudian baris baru X2 sama dengan baris S2 dibahagi dengan 4/3. Baris baru Z. Baris Z itu sama dengan baris Z dikurangi negatif 2/3 yang dikalikan dengan baris baru X2. Baris baru X1 sama dengan baris X1 dikurangi 2/3 kali baris baru X2. Baris baru S3 adalah baris S3 dikurangi dengan 5/3 kali baris baru X2. Baris baru S4 adalah baris S4 dikurangi dengan 1 kali baris baru X2. Jadi seperti halnya pada iterasi sebelumnya, kita harus menjadikan si 4/3 itu 1, kemudian yang ini 0, yang ini 0. Sehingga kita harus melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik. Oleh sebab itu, tugas kalian adalah membuatnya menjadi lebih terperinci. Setelah kalian melakukan perhitungan yang tadi, nanti kalian akan memperoleh tabel ini. Sekarang coba kalian perhatikan untuk baris Z-nya. Pada baris Z, kalau kalian perhatikan, di situ sudah tidak ada yang bernilai negatif, atau semuanya di sini sudah bernilai non negatif. Hal ini menunjukkan bahwa solusi sudah optimal, sehingga dari tabel ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, nilai X1-nya sama dengan 3. Yang kedua, X2-nya sama dengan 3/2. Z-nya sama dengan 21. Dan untuk variabel slack-nya, S1 dan S2 karena dia merupakan variabel non-basis, maka nilainya adalah 0. Sedangkan untuk S3 nilainya 5/2 dan S4 1/2.
Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Kita mengetahuinya dari kolom ini, kolom penyelesaian. Z 21, X1 3, X2 3/2, S3 5/2, S4 1/2. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan waktu lalu, metode simplex dan metode grafik sebenarnya memiliki kaitan. Karena hal tersebut, maka saya memilih yang hanya 2 variabel saja untuk menunjukkan bagaimana keterkaitan antara kedua metode ini. Coba kalian perhatikan, ini adalah interpretasi grafik dari metode simplex yang sudah kita lakukan. Metode simplex dia berawal dari X1 dan X2 adalah variabel non-basis atau nilainya adalah 0,0. Jadi dia di titik A, 0,0. Setelah kita melakukan perhitungan, nanti kita akan mendapatkan bahwa nanti dia akan bergerak ke titik B. Dalam hal ini, X1-nya 4 dan X2-nya 0, alias X2-nya di sini masih merupakan variabel non-basis. Setelah itu, pada iterasi selanjutnya nanti kita akan peroleh bahwa dia akan optimal di sini. Pada X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 3/2 atau 1,5. Dengan nilai maksimum 21. Z-nya sama dengan 21. Demikian perjumpaan kita dan saya harap materi ini bermanfaat bagi kalian. Dan ingat untuk terus menjaga kesehatan dan diusahakan untuk tidak keluar rumah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.